Oke, jadi mungkin aku langsung mulai aja ya. Oke. Nah, aku langsung mulai sama sistem saraf, biar nggak lama-lama. Oke, jadi langsung kita mulai dari nomor satu. Sama maaf banget, aku kayak nggak sempet buat bikin PPT yang bagus kayak teman-teman sebelumnya. Tapi aku salahin bakal kayak tetap jelasin yang jelas. Jadi yang pertama, ini ada fungsi dari basal ganglia. Jadi untuk fungsi dari basal ganglia itu sebenarnya fungsi utamanya itu untuk motorik halus. Nah, tapi di sini itu ada 4 pilihan ya. Jadi yang pertama, jadi benar dia itu untuk menginisiasi gerakan motorik, kemudian menekan gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian dia itu bisa memengaruhi tonus otot dan memengaruhi proses-proses yang lainnya, yang non motorik. Dan itu ini semua ada di PPT ya. Jadi mungkin nggak aku bahas lebih lanjut. Oke, kemudian lanjut pernyataan yang benar mengenai proprioseptor. Oke, ini aku bakal bahas satu-satu. Jadi pertama, Golgi tendon organ memonitor panjang otot dan perubahan panjang otot. Ini salah. Kalau Golgi tendon itu harusnya em, tegangan otot, gitu ya. Jadi ini tuh ya kebalik sama yang B. Jadi kalau misalnya yang panjang otot dan perubahan panjang itu muscle spindle, kalau tegangan otot dan perubahan tegangan itu Golgi tendon. Nah, terus habis itu untuk muscle spindle hanya diinervasi oleh neuron sensorik, ini salah. Soalnya apa namanya? Kalau misalnya muscle spindle itu juga diinervasi sama gamma motor neuron. Jadi pertama rangsangan sensoriknya itu diterusin sama muscle spindle. Terus dia ke med spin kan. Terus habis itu baru dia itu diterusin sama gamma motor neuron. Balik lagi ke muscle spindle untuk kontraksi sabut intrafusalnya. Sedangkan kalau yang sabut ekstrafusalnya itu sama alpha motor neuron gitu. Terus selanjutnya Golgi tendon organ terletak dalam serabut otot intrafusal. Ini salah, kalau misalnya Golgi tendon organ kan dekat tendon ya. Nah, kalau misalnya dia di dekat tendon, berarti dia yang disabut otot yang ekstrafusal, yang di luar, yang ya pokoknya yang di luar gitu. Kalau muscle spindle baru yang di dalam, yang intrafusal. Terus habis itu jadi jawabannya yang muscle spindle memiliki elemen kontraktil karena dia bisa berkontraksi, yaitu dari gamma motor neuron. Oke, lanjut untuk nomor 3. Jadi sel yang melapisi rongga-rongga di otak dan berkontribusi terhadap pembentukan cairan cerebrospinal. Nah, di sini itu fungsinya dari sel ini harusnya ependim ya. Jadi ini ependim. Nah, terus habis itu fungsi yang lainnya apa terus? Nah, kalau misalnya mikroglia itu dia tuh lebih ke apa namanya? Dia tuh makrofagnya dari sistem saraf gitu. Jadi dia fagositosis. Kalau astrosit, dia itu selain untuk menyediakan nutrisi, menyediakan lingkungan yang baik untuk neuronnya, dia juga sebagai blood-brain barrier gitu. Kemudian yang oligodendrosit itu dia untuk membentuk selubung mielinnya, untuk melapisi aksonnya. Dan sel satelit itu jujur kayak ini tuh nggak jarang disebutin, tapi sel satelit itu harusnya nggak di otak, tapi di otonom, jadi ganglion otonom. Biasanya tuh di dinding dari organ dalam gitu. Em, jadi sel satelit itu biasanya itu yang menyediakan nutrisi untuk ganglionnya, tapi di sistem saraf tepi. Oke, lanjut. Manakah di antara pilihan di bawah ini yang bukan merupakan karakter dari sinaps kimia? Pilih salah satu. Kayaknya, oke, oke. Jadi kalau misalnya sinaps kimia, itu maksudnya adalah yang pakai neurotransmitter. Jadi ada dua sinaps, sinaps kimia sama sinaps, aku lupa namanya, pokoknya yang lewat membran sel. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi yang pertama ada synaptic delay. Jadi kalau misalnya sinaps kimia, kan dia ada neurotransmitter ya. Dia itu harus ada proses eh, apa namanya melepaskan neurotransmitternya dulu, neurotransmitternya berikatan sama reseptornya, baru dia akan tereksitasi, baru dia akan meneruskan impuls. Nah, makanya ada delay-nya. Sedangkan kalau yang satunya, yang pakai membran sel, itu kan terhubung lewat gap junction. Nah, dia tuh kayak bisa langsung bertukar informasi, langsung bertukar ion, tanpa perlu ada proses-proses lainnya. Lanjut, transmisi dapat terjadi satu arah atau dua arah. Nah, ini yang bukan ya. Jadi aku bahas yang iya dulu. Jadi kalau sinaps kimia itu potensial aksinya oke diubah menjadi sinyal kimia, yaitu berupa neurotransmitter itu tadi. Kemudian tidak terdapat hubungan sitoplasma antara presinaptik dan postsinaptik. Ini benar ya. Jadi dia itu ada yang namanya synaptic cleft atau celah sinaps. Jadi dia itu harus menyeberang cleft-nya ini dulu, baru dia
mencapai posinaps gitu. Terus morfologi asimetris antara presinaptik dan postsinaptik. Jadi kalau yang pakai connexin atau gap junction itu kan sama ya, simetris antara pre dan post. Tapi kalau di sini kan beda. Di presinapsnya itu pakai apa sih namanya akson, kemudian di postsinapsnya itu dendrit dan bentuknya juga beda antara aksonnya sama dendritnya. Jadi yang bukan itu adalah transmisi dapat terjadi satu arah atau dua arah karena kimia itu selalu satu arah. Sedangkan kalau gap junction kan terserah mau dia sel A ke sel B atau sel B ke sel A. Oke, lanjut. Bagian dari otak yang berperan dalam proses konsolidasi memori. Konsolidasi itu penguatan memori atau mengubah memori yang short term menjadi long term. Nah, itu adalah fungsinya dari hipokampus. Jadi hipokampus ini membentuk memori baru. Sedangkan kalau talamus itu untuk recall memori lama. Gitu. Nah, konsolidasi itu dari short term ke long term. Jadi bisa disimpan informasinya untuk jangka waktu yang lama. Lanjut, perubahan sudut persendian yang ekstrim menyebabkan regangan ligamen dan jaringan sekitar persendian sehingga dapat menentukan posisi. Nah, jujur ini tuh nggak ada di PPT. Kalau misalnya yang ada di PPT itu, ini aku tulis berdasarkan PPT ya. Jadi kayak ujung saraf bebas itu nyeri, panas, dan dingin, corpuscle Meissner itu sentuhan, nociceptor, karena nosi itu berarti nyeri. Nah, corpuscle Pacini itu sebenarnya tekanan sama vibrasi, tapi ternyata aku cari di Google tuh ternyata benar untuk Pacini itu juga bisa untuk posisi. Tapi kalau yang di PPT untuk sudut persendian itu sebenarnya cuma kayak reseptor sendi, tapi nggak dispesifikkan. Tapi di sini yang benar itu Pacini gitu. Untuk ligamen dan persendian. Lanjut, refleks regang adalah refleks polisinaptik. Jadi contohnya refleks regang itu kayak patella ya, kayak kita ngetuk tendon patella. Nah, itu sebenarnya refleks monosinaptik. Kenapa? Karena dia itu cuma terdiri atas satu neuron aferen dan satu neuron eferen. Jadi dia tuh kayak nggak perlu neuron penghubung lagi. Beda nanti sama yang pakai ganglion-ganglion pada sistem saraf otonom. Nah itu dia pasti satu aferen dan dua eferen. Mungkin nanti ada soalnya. Oke, lanjut. Terdapat dua, jadi ini salah ya, harusnya mono. Kemudian terdapat dua sinaps antara neuron aferen dan neuron eferen dan aferen di dalam medula spinalis. Nah, ini salah, seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau misalnya neuronnya cuma dua, berarti penghubungnya kan cuma satu. Berarti harusnya ada satu sinaps doang. Jadi ini salah dan salah, jadi E. Lanjut, karakteristik dari sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik adalah semua ujung saraf simpatik postganglionik mengeluarkan norepinefrin. Nah, ini tuh sebenarnya betul, tapi kecuali sweat gland. Jadi kalau sweat gland itu dia acetylcholine, yang berarti dia itu ya wes, berarti kalau sweat gland itu acetylcholine, bukan norepinefrin. Jadi nggak semuanya itu mengeluarkan norepinefrin. Reseptor nikotinik terdapat pada sinaps antara neuron preganglionik dan postganglionik. Oke, jadi kalau misalnya untuk reseptor, um, sebenarnya gini aja, aku tulisin aja deh. Jadi kalau postganglionik, uh, postganglionik simpatis, ini aja wes dari preganglionik. Preganglionik itu dua-duanya itu akan menerima pada reseptor nikotinik. Preganglionik simpatis, parasimpatis itu sama ya. Jadi dia itu ke nikotinik, berarti dia itu kayak keluarin asetilkolin. Hmm. Asetilkolin ke reseptor reseptor nikotinik. Nah, tapi kalau misalnya yang postganglionik itu beda ya. Jadi kalau misalnya dia itu simpatis, berarti dia itu ngeluarin yang norepinefrin dan diterima sama yang muskarinik reseptornya. Kalau parasimpatis yang postganglionik dia ngeluarinnya um, asetilkolin, tapi ya ampun, ini yang muskarinik, sorry. Ini yang adrenergic. Nah, mungkin nanti kayak dibagi lagi, ada adrenergic yang alfa, ada yang beta. Nah, nanti mungkin ada soalnya.
Kemudian lanjut, ujung saraf parasimpatis preganglionic mengeluarkan norepinefrin. Ini salah ya, karena harusnya asetilkolin. Dan soma dari neuron simpatis preganglionik terletak pada kornolateral medulla spinalis T1 sampai L2. Jadi kalau misalnya simpatis, preganglioniknya itu T1 sampai L2, kalau parasimpatis itu entah itu dia di cranial nerve atau kornu intermediolateral S2 sampai S4. Ya, oke. Lanjut, neurotransmitter itu bisa berhenti akibat proses apa? Jadi neurotransmitter itu bisa kalau misalnya dia tuh dihasilkan enzim untuk inaktivasi, misalnya cholinesterase, untuk mendegradasi asetilkolin. Jadi asam asetat lagi dan kolin lagi. Reuptake neurotransmitter dari akson terminal. Jadi misalnya dia udah ngeluarin asetilkolin, asetilkolinnya masuk lagi ke vesikelnya, kemudian endositosis, kemudian dia disimpan lagi. Yang ketiga, difusi menjauh dari sinaps, jadi ya udah dia hilang aja gitu. Kayak kebawa sama cairan yang ada di synaptic cleft, kemudian diserap sel glia. Jadi dia tuh bisa diserap salah satunya oleh astrosit. Didegradasi juga sih sama, jadi kayak dijadikan bahan lagi untuk membentuk neurotransmitter baru. Gitu. Jadi ini semua benar. 10. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain di tengah-tengah, nggak apa-apa langsung chat aja ya. Oke, kekurangan suplai dopamin dari substansi nigra ke sirkuit putamen dan caudatus menyebabkan penyakit penyakit Parkinson. Udah ini kayaknya nggak perlu aku jelasin lebih lanjut. Pokoknya cukup tahu kalau di substansi nigra kurang dopamin, oke itu Parkinson. Di bawah ini yang benar mengenai traktus corticospinal anterior adalah, jadi yang pertama, oke, ini udah benar ya. Jadi traktus corticospinal anterior tidak menyilang. Nah, kalau misalnya yang menyilang itu berarti yang corticospinal yang lateral. Lalu, nah ini ya. Jadi ya udah A sama B itu kebalik. Kemudian merupakan jalur ekstra piramidal, salah. Kalau kortikospinal, kortikobulbar itu piramidal karena dia itu berada di dalam piramid. Kalau misalnya masih ingat anatomi di brainstem, piramid itu ada di bagian depan ya. Jadi kayak sampingnya olive. Tapi kalau misalnya ekstra piramidal berarti di luar dari piramid. Berarti dia itu termasuk kayak jaras, misalnya sirkuit caudatus, putamen, pokoknya yang kayak basal ganglia gitu. Oke, lanjut. Area asosiasi yang mendapatkan masukan dari penglihatan dan pendengaran. Ini jelas ya, kalau penglihatan kan di occipital, pendengaran kan di temporal, penghubungnya di parietal. Ya udah, berarti parieto occipito temporal. Kalau misalnya limbik itu cuman 23, apa nyingkatnya BEM? Behavior, emotion, sama CM-nya itu apa ya? Motivation. Oke, lanjut. Untuk prefrontal itu lebih ke kayak executive function gitu. Jadi misalnya untuk pembuatan keputusan, judgment, critical thinking. Oke. Nomor 13, area asosiasi pada korteks cerebri yang menerima informasi visual dan somatosensorik. Nah, ini udah ya, sama ya. Visual ya. Visual, somatosensorik, penglihatan, pendengaran, lingkungan. Lingkungan ini spasial. Jadi kalau penglihatan itu kan korteks visual primer ya. Nah, kalau kesadaran spasial atau lingkungan sekitar tubuh itu visual sekunder. Oke, jadi ini adalah occipitotemporal. Tadi mungkin udah aku jelasin juga yang limbik sama prefrontal. Kalau area sensorik primer dan motorik primer ya bukan untuk asosiasi. Kalau motorik primer ya udah dia untuk memberikan perintah gerak. Kalau sensorik primer ya untuk menerima sensasi atau mempersepsi kayak gitu. Lanjut, pernyataan yang benar mengenai traktus corticospinal anterior. Nah, ini sama ya, aksennya tidak menyilang di medulla oblongata, di decussatio, yang menyilang itu lateral. Ada menyilang, ada yang tidak, itu salah ya. Kalau misalnya pertanyaannya traktus corticospinal, baru benar. Ada menyilang, ada yang enggak, yaitu anterior dan lateral. Mengirimkan sinyal untuk mengontrol otot di kepala, ini salah. Ini harusnya corticobulbar.
Kemudian mengirimkan sinyal ke basal ganglia, cerebellum, dan batang otak. Ini enggak ya, karena kortikospinal ini adalah piramidal. Kalau yang mengirim informasi melewati basal ganglia itu pasti ekstrapiramidal. Banyak sih, ada tektospinal, rubrospinal yang fungsi spesifiknya nggak perlu sampai kita bahas lebih lanjut. Lalu perubahan sudut persendian ekstrim. Oke, ini udah ya. Corpusculum pacini. Cier, agak Oke, agak burak. Organ yang diinervasi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi, ini ada musculus ciliaris ya. Kenapa? Karena yang sisanya, yang lainnya, itu simpatis aja. Nah, ya udah tinggal eliminasi. Oke, ini simpatis, 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 simpatis. Berarti yang dua-duanya ya M. ciliaris. Hampir semuanya itu dua-duanya. Menerima simpatis dan parasimpatis. Pengecualiannya cuma 4 ini. Lanjut, reseptor yang ada di simpatis dan parasimpatis udah ya, nikotinik tadi di ganglionnya. Sirkuit basal ganglia yang mengkontrol eksekusi gerakan. Oke, jadi kalau misalnya eksekusi gerakan itu putamen, kalau pada tuh ini mungkin nggak terlalu jelas. Ini untuk regulasi gerakan. Regulasi atau kayak fungsi yang dia tuh menyadari kalau, oh aku mau gerak kayak gini. Itu kalau datum. Tapi kalau geraknya kayak gimana, terus dieksekusi, itu adalah putamennya. Yang lainnya nggak usah dibahas ya, karena aku jujur juga nggak tahu. Oke. Parkinson disease disebabkan kekurangan dopamin ya. Kekurangan dopamin di substansi cyanida. Pernyataan yang benar tentang REM sleep. Jadi untuk REM sleep sendiri, jadi benar ya, dia itu tidak berhubungan dengan aktif. Wait, aku kurang tahu maksudnya aktif. Wait, ada lanjutan. Oke, mungkin maksudnya itu kayak nggak aktif gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu, ini jawabannya B ya, guys. Bentar, ini harus aku perjelas. Nah, jadi dia itu berhubungan dengan peningkatan aktivitas korteks dan metabolisme. Jadi ketika REM sleep, kondisi otak itu sama seperti kondisi ketika kita bangun. Makanya gelombangnya itu adalah gelombang beta. Jadi ini salah, ini nggak jadi. Ini ya udah aku tulis ini harusnya beta wave. Jadi kayak kita bangun. Kalau alpha itu ketika kita menutup mata, istirahat tapi belum tidur. Mungkin aku tulis aja kali ya kayak jenis-jenis gelombangnya. Jadi kalau misalnya alpha itu eh, tutup mata, beta itu sadar atau REM, sleep, gak ada Charlie, bodoh. Delta sama gamma. Terus ada satu lagi. Yaitu gamma itu yang kayak anxiety, cemas, depression, anxiety, depression. Nah, kalau ini tuh deep sleep. Eh, iya, kenapa aku tidak yakin. Nah, terus theta itu stage 1 sampai 3 deep sleep. Kalau Kalau delta itu yang tahap 4, jadi kayak bener-bener deep sleep yang kayak susah dibangunin itu. Lanjut, yang tidak termasuk mekanoreseptor. Jadi ini termoreseptor ya, panas. Untuk tekan, posisi, raba, gatal, vibrasi. Mungkin itu juga mekanoreseptor. Nah, sedangkan kalau panas itu termo. Yang diinterpretasikan di korteks somatosensoris kecuali, nah ini ada di PPT sebenarnya, jadi mulai dari bentuk objeknya, berat objeknya, derajat tekanan, dan lokalisasi dari sensasi. Sedangkan kalau pola yang kompleks, ini tergantung pola apa. Kalau pola pemikiran, berarti di prefrontal cortex. Kalau pola gerakan, gerakan apa dulu? Kayak untuk gerakan itu kayak beda-beda, tapi mostly itu di motor cortex. Motor cortex, kalau speech, itu di Broca. Speech, gerakan ketika ngomong. Oke. Kemudian fungsi organ tendon Golgi. Jadi ini sama ya, tadi kan udah aku jelasin. Untuk tendon Golgi itu untuk sensasi tension atau tegangan otot dan menyeimbangkan kekuatan sekelompok otot. Bentar ya guys. Bentar.
Oke, lanjut. Oke, jadi ini tadi udah aku jelasin ya. Kalau dia itu untuk sensasi tension atau tegangan, kalau sensasi panjang itu tadi muscle spindle. Yang membedakan kolumna dorsalis dari teres meniscus lateralis. Oke, jadi dia itu, ini ada di, aku ngambil dari PPT. Jadi, pertama, kecepatan penghantarannya 20 m per s. Nah, harusnya dia itu lebih cepat lagi. Saya itu mungkin 30 m per s. Pokoknya kayak jauh lebih cepat gitu loh, atau 50 m per s. Karena dia itu jaras, salah satu jaras yang mengirimkan modalitas yang penting gitu. Eh, Seperti kayak sentuhan, panas. Kalau panas kita megang panci kan harus cepat kan ya untuk refleksnya. Nah, makanya dia tuh butuh cepat pakai kolumna dorsalis. Nah, sedangkan kalau yang kayak apa sih namanya? Jadi dia tuh apa harus cepat, tapi kekurangannya adalah dia tuh nggak punya spektrum yang luas untuk modalitas sensoris untuk rasa nyeri. Yang punya siapa? Yang punya anterolateral. Makanya kenapa kalau misalnya orang itu nyerinya terlalu berlebihan, yang nggak bisa sembuhin pakai obat anti nyeri. Ada namanya operasi pemotongan jaras anterolateral supaya dia nggak kerasa nyeri seumur hidupnya. Oke, jadi ini B ya. Lanjut, yang termasuk IPSP di SSP, IPSP itu inhibitory. Inhibitory itu pasti GABA dan serotonin. Kalau yang pokoknya sedikit kok yang inhibitory itu kayak cuman GABA dan serotonin. Dan kalau misalnya sisanya kayak acetylcholine, norepinefrin, dopamin, itu semuanya excitatory atau mengeksitasi neuron. Makanya kalau misalnya orang kejang, dikasihnya itu obat yang agonisnya GABA. Yang menyebabkan nyeri adalah, nah ini, eh oke, jadi ini aku jawabnya iskemik dan spasme ya. Karena iskemik ini literally ada penyakitnya, kayak iskemic attack atau iskemic stroke. Meeting summary, apa itu meeting summary? Nggak tahu, oke. Nanti. Oke, selanjutnya, spasme itu juga bisa menyebabkan nyeri ya. Kalau misalnya pada tetanus ototnya spasme, nah itu kan nyeri. Nah, tapi kalau vibrasi menurutku tuh enggak, karena ya kalau misalnya kalian merasakan getaran gitu, misalnya kayak di area pembangunan, tapi kan kayak kalian nggak merasa sakit kan. Suhu hangat juga enggak, kecuali suhu panas. Suhu panas dan tiba-tiba, nah itu bisa menghasilkan rasa nyeri. Gitu. Jadi aku jawabnya B. Lanjut, lesi ekstrapiramidalis menyebabkan lumpuh spastik. Oke, jadi ini tuh benar ya. Kalau misalnya ekstrapiramidalis, salah satunya ketika kemarin tetramet refleks kan lesi UMN. Nah, itu nyerinya tuh spastik. Tapi kalau misalnya di LMN-nya, itu nyerinya tuh flaksik. Spastik itu kayak apa? Spastik itu kayak tegang. Jadi dia itu refleksnya naik, tonusnya naik. Tapi kalau flaccid atau flaksik, aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tulisannya kayak gini, itu dia itu lemes gitu. Jadi kayak lumpuh itu bedanya. Nah, terus berhubungan dengan traktus ekstrapyramidal terutama mengeluarkan sinyal inhibisi somatomotorik. Nah, ini benar ya. Kalau ekstrapiramidalnya itu lumpuh, kan dia tadi yang mensupresi ya. Ekstrapiramidal kan basal ganglia. Basal ganglia tadi kan mensupresi gerakan yang tidak diinginkan. Kalau nggak ada fungsi inhibisinya, ya dia gerak aja terus, gerak tanpa tujuan. Nanti ada namanya sendiri-sendiri. Nah, makanya dia tuh jadinya itu bisa antara dia itu gerakan tidak bertujuan atau lumpuh yang spastik, yang hiperrefleks. Serabut saraf tipe A mempunyai transmisi konfirmasi lebih cepat daripada serabut tipe C. Ini benar ya, ini ada di PPT, kayaknya 7 sampai 50 atau berapa, terus ini cuma 5 sampai, eh, berapa sih? 30 sampai 70, terus 5 sampai 30. Ini. Nah, aku juga agak lupa, tapi semoga benar. Nah, kemudian pokoknya intinya lebih lambat, terus raba saraf tipe C memiliki fungsi sensori seraba tekan. Ini benar ya. Sebenarnya untuk raba tekan, ini semuanya ada. A, B, C, itu semuanya ada. Yang membedakan itu sebenarnya ada beberapa nanti, kalau misalnya ada soalnya. Oke, kerusakan pada talamus menyebabkan amnesia retrograde. Ini benar ya. Kalau talamus, amnesianya retrograde. Kalau hipokampus, hipokampus, amnesianya yang anterograde.
Nah, karena talamus itu punya fungsi recalling memory, tadi kayaknya udah aku tulis juga ya. Jadi ini benar, benar, dan berhubungan. Retrograde itu nggak bisa mengingat informasi lama, anterograde nggak bisa membentuk memori baru. Potensial aksi pada ujung akson akan memicu pelepasan asetilkolin. Ini benar ya. Jadi tadi untuk penerusan sinyal, karena asetilkolin adalah faktor utama yang mempengaruhi potensial membran istirahat. Salah. Yang faktor utama ini kurang jelas. Wah, ini harusnya natrium. Ya, dan mungkin K+, tapi sebenarnya penentunya itu natriumnya. Jadi ini benar salah. Tuh. Karena ini potensial membran istirahat ya, bukan potensial posinaps. Kalau posinaps berarti ya asetilkolinnya, entah jumlahnya. Lanjut, sel yang berperan menyediakan lingkungan kimia yang baik untuk neuron dan menginduksi terbentuknya blood-brain barrier. Tadi udah aku bilang ya, untuk blood-brain barrier itu astrosit, dan tadi fungsi-fungsi lainnya juga. Potensial aksi pada ujung akson akan memicu pelepasan asetilkolin. Nah, ini udah. Yes. Oke, pernyataan yang benar mengenai transmisi sinyal motorik dari korteks cerebri ke otot-otot skelet. Oke, jadi untuk sinyal motorik dari korteks ke otot skelet, yang pertama, ini ya, sebagian besar dari jaras langsung tidak mengalami penghilangan. Padahal sebagian besar, contohnya, kortikospinal. Kortikospinal itu sebagian besar menghilang. Kenapa? 80-90% itu lateral. Sedangkan ya sisanya ya, 10-20 itu yang anterior. Nah, jadi mostly itu menghilang. Jadi makanya ini salah. Kemudian terdapat kontribusi, oke ini nanti, soma dari UMN terdapat pada batang otak dan midspin. Batasnya itu di batang otak. Jadi di atasnya batang otak termasuk, jadi mesencephalon itu termasuk batang otak ya. Jadi telencephalon dan diencephalon, which is cerebrumnya, terus talamus, hipotalamus itu UMN. Tapi kalau batang otak dan midspin itu LMN. Kemudian jaras tidak langsung melalui traktus corticobulbaris. Jaras tidak langsung ini indirect. Nah, seperti yang kita ketahui, indirect itu punyanya ekstrapiramidal. Artinya punyanya basal ganglia. Sedangkan corticobulbaris itu kan piramidal. Berarti dia itu yang direct. Jaras langsung melalui traktus rubrospinal. Salah juga. Rubrospinal itu salah satu ekstrapiramidal. Jadi harusnya jaras tidak langsung. Karena kenapa sih nggak langsung ya? Karena itu tadi, karena dia nggak langsung turun, dia harus muter-muter di di putamennya, di globus pallidusnya, dan seterusnya. Sel yang berperan dalam mensintesis cairan cerebrospinal adalah sel tadi udah ya, ependimal. Nah ini, gelombang otak yang predominan secara normal terdapat pada bayi yang terjaga. Bayi yang terjaga berarti tadi bangun ya, berarti beta. Udah, ya ini tadi udah aku tulis sih. Ya. Nah, delta itu deep, theta itu tidur, tapi yang dangkal artinya masih tahap 1, 2, 3, gamma itu kalau misalnya gelisah, agitasi, depresi, alpha itu kalau istirahat, tapi yang kayak tutup mata baring gitu. Flicking movement pada Huntington's disease disebabkan oleh kekurangan dari GABA. Jadi GABA ini, flicking movement itu kan gerakan yang, ini nice to know aja kalau ini tuh di basal ganglia. Jadi kayak gerakan flicking movementnya, itu karena inhibisi dari basal ganglianya itu tidak bekerja. Akhirnya ada gerakan-gerakan yang harusnya itu bisa disupresi, nggak disupresi. Nah, itu karena kekurangan GABA. GABA tadi inhibitory neurotransmitter ya. Gitu. Nah, makanya kenapa dia itu kekurangan GABA. Jadi kekurangan inhibisi, makanya gerakan tidak perlu terjadi. Lanjut, jika pada seseorang didapatkan gangguan pada pembentukan pola gerakan yang terlatih dan halus, didapatkan pula asetosis dan hemibalismus. Maaf ya guys, ini aku coret-coret banget. Tapi ini jawabannya itu aku lingkari pakai yang biru-biru ini ya. Jadi aku bahas saja. Jadi ini kan didapatkan gangguan pada pembentukan pola gerakan. Pola gerakan, oke. Awalnya itu aku mikir itu mungkin cerebellum, tapi ternyata ada atetosis dan hemibalismus. Gerakan yang tidak diinginkan, involunter, dan tidak bertujuan. Nah, berarti itu tuh besar kemungkinan dia itu antara putamen atau caudatus. Lalu, sebentar. Oke, jadi
Ini tuh jawabannya putamen. Karena ini sebenarnya di kuncinya di hipo itu caudatus kan. Tapi aku jawab putamen karena atetosis, hemibalismus itu karena gangguannya di subthalamic nucleus. Jadi hemibalismus itu di STN. Lesinya itu di STN. Subthalamic nucleus kan cuman ada di sirkuit putamen. Nah, kalau di sirkuit caudatus dia nggak lewat di subthalamic nucleus. Makanya kenapa jawabannya putamen kayak gitu. Oke, yang disebut sebagai silent area. Ini cerebellum ya. Ini literally dari bahasa Latinnya. Cerebellum. Bellum itu silent. Otak diam. Oke, nggak ada penjelasannya sih. Oke. 39. Manakah dari hal berikut yang daerah asosiasinya tidak terletak pada area asosiasi oksipito-temporal? Oke, pemahaman berbahasa, oke, di Wernicke, di parietal. Pemahaman bahasa visual, oke, di oksipital. Koordinasi spasial, oke, di oksipital. Interpretasi musik di temporal. Nah, yang bukan itu perencanaan gerakan, karena ini di suplementari motor. Suplemen atau asosiasi motor ya. Brodmann area 5 dan 7. Oke. Ternyata di bawah ini yang benar mengenai hemisfer cerebri. Jadi, pertama, ya mestinya dia tuh nggak simetris ya, antara kanan dan kiri. Jujur aku penjelasannya aku belum tahu, tapi secara logika itu nggak simetris. Kemudian area Wernicke pada hemisfer kanan lebih dominan daripada hemisfer kiri ini salah. Kalau dominan-dominannya itu enggak ya, karena sama-sama dominan, makanya kita tuh bisa berbicara dengan seimbangnya apa ya? Maksudnya kayak ya, kayak ya itu adalah satu fungsi yang mirip kayak kita melihat kan satu lapang pandang. Wernicke itu kayak menyatukan pemikiran atau interpretasi dari dua-duanya gitu loh, dari kanan dan kiri. Area spasial juga sama, ya kayak tadi itu, kayak penglihatan kan kita kayak cuma jadi satu gitu kan. Nggak ada dua yang bisa dikontrol masing-masing kayak tangan dan kaki. Lanjut, corpus callosum menghubungkan respon emosi antara kedua hemisfer. Ini aku tulis tanda tanya, tapi setelah aku cek, oke benar, corpus callosum itu dia menghubungkan respon emosi secara dia itu sebenarnya nggak cuma respon emosi, sinyal kanan kiri itu dia hubungkan, em, tapi juga ada hubungannya karena dia itu dekat sama limbik. Tidak terjadi komunikasi antar dua hemisfer salah. Nah ini atasnya sudah ada corpus callosum gitu kan. Nggak cuma corpus callosum juga. Ada apa sih namanya eh, yang di posterior, habenular, sama anterior. Aku lupa depannya. Lanjut, pernyataannya benar mengenai tidur fase REM. Oke, jadi ini ya, gelombang otak menyerupai fase tidur dalam, salah, karena tidur dalam itu D, REM itu B. Durasi fase REM lebih panjang saat awal tidur, salah, lebih panjang menjelang terbangun. Jadi awalnya dia itu cuma 15 menit, kemudian kita deep sleep stage lagi, kemudian jadi 30 menit, deep sleep stage lagi, kemudian dia jadi 60 menit, mendekati kita bangun. Dilatasi pupil, enggak ya, lebih tepatnya terjadi rapid eye movement, jadi mata kita itu bergerak secara cepat. Peningkatan usia memperpanjang durasi fase REM. Enggak, kalau misalnya semakin tua, justru REM-nya semakin pendek. Ini udah tertulis ya. Lanjut, ketika ditanya oleh gurunya, namanya siapa, Tata Limata menjawab dengan lantang namanya. Urutan area korteks yang terlibat, ada, oke ini diurutin ya, jadi ada korteks motorik, auditori, doka, dan vertical. Ini urutannya 2, 4, 3, 1. Jadi, nah dia kan ditanya dulu, dia dengerin dulu nih, nama kamu siapa? Masuk ke telinga, masuk ke lobus auditori primer. Lalu, dia itu akan ke area Wernicke untuk diinterpretasikan. Ini gurunya ngomong apa sih? Terus dia ke area Broca. Oke, dia ngomong ini. Berarti aku harus jawab ini. Dia mau jawab apa, itu ditentuin di area Broca. Baru di area satu, korteks motorik, ditentuin, oke, untuk mengatakan kata ini, mulutku harus bergerak seperti ini. Nah, itu di area korteks motorik. Jadi urut ya. Untuk mendengarkan, menginterpretasi, menyusun gerakan, dan melakukan gerakan. Part 3, perubahan sudut persendian yang ekstrim menyebabkan, oke ini udah, ya ampun 3 kali. Ini udah ya, enggak. Tipe reseptor yang beradaptasi secara lambat, tonik, dan tidak pernah secara lengkap beradaptasi adalah tendon Golgi ya. Karena
kita tuh bisa membedakan tipe reseptor, ada yang tonik dan ada yang apa ya satunya itu? Tonik sama eh jadi aku lupa, itu ada di PPT, benar apa kamu mau aku cek? PT yang eh somatosensoris. Ya, ada kayak semacam grafik gitu. Nah, ini. Ya, tonik sama fasik. Jadi kalau misalnya tonik itu, dia itu beradaptasinya lambat. Kalau misalnya fasik, dia itu beradaptasinya cepat. Jadi misalnya dia ini terangsang impulsnya, terus misalnya menerima impulsnya sama, dia nggak terangsang lagi, karena udah terbiasa. Sedangkan kalau yang ini lambat. Lambat terbiasanya. Oke, jadi di sini tendon tendon Golgi ya. Jadi contohnya itu kayak tendon Golgi, muscle spindle itu adaptasinya lambat. Tapi kalau yang reseptor subkutan di bawah kulit kayak Pacini, Merkel itu cepat ya untuk adaptasinya. Kayak gitu pokoknya yang subkutan itu cepat, kalau yang di otot itu lambat. Seorang pria hilang sensasi, raba dan nyeri. Bla bla bla, awalnya jadi daerah kaki, menjalar ke lutut dan ke tangan, ada riwayat diabetes mellitus. Tidak hanya sensasi raba dan nyeri yang hilang, tapi juga ada sensasi suhu dan vibrasi. Oke, ini tuh jawabannya yang C. Dia tuh kehilangan sensasi suhu, kehilangan sensasi vibrasi, dan ada polineuropati. Nah, jadi ini tuh aku awalnya salah ya guys. Jadi awalnya aku tuh jawab serabut saraf berdiameter besar, bermialin, karena aku mikirnya dia tuh butuh yang cepat kalau dorsalis. Tapi aku baru baca lagi kalau dia itu sensasi raba dan nyerinya hilang, tapi baru setelah 1 tahun ya. Iya, nah baru setelah 1 tahun baru hilang suhu dan vibrasinya. Berarti kan dia tuh butuh yang jarak yang lebih lama kan. Kalau misalnya onsetnya itu lama selama itu. Nah berarti dia itu jadinya yang berdiameter kecil dan tidak bermialin. Jadi jawabannya benar yang ini. Serabut tipe C. Aku lebih ke kita lihat dari onsetnya sih. Oke. Joan lari sekencang-kencangnya karena dikejar anjing. Setelah agak jauh, Joan berhenti karena sudah tidak sanggup berlari lagi. Nyeri pada tungkai bawah. Nah, ketika John berlari sekencang-kencangnya terjadi apa? Nah, pertama, peningkatan tekanan arteri akibat reseptor adrenergik tipe B. Kalau tekanan arteri, vasokonstriksi kan? Vasokonstriksi itu adrenergik yang A. Peningkatan frekuensi denyut jantung akibat aktivasi reseptor adrenergik tipe A. Nah, ini kebalik ya. Kalau di jantung, untuk em, untuk meningkatkan denyut, itu harusnya reseptor yang B adrenergik. B adrenergik. Kemudian untuk Oke, ini dulu ya. Peningkatan kontraktilitas denyut jantung. Sama, ini tipe B juga. Untuk yang denyut jantung dan kontraktilitas denyut jantung ini hampir bekerja secara bersamaan. Kemudian peningkatan glukosa pada darah akibat aktivasi reseptor adrenergik tipe A. Peningkatan glukosa itu bisa karena rangsangan pada insulin ya. Rangsangan pada pankreas maksudnya. Untuk menghasilkan insulin. Jujur aku agak lupa kalau misalnya insulin itu apakah A atau B. Tapi, si- sorry, glukagon maksudnya. Jujur aku lupa, tapi kayaknya B deh. Jadi harusnya bukan A. Terus habis itu, dan selanjutnya peningkatan laju pembentukan kalori atau kalori genesis ini benar ya, untuk tipe B. Jadi dia tuh tipe yang B2. Kalau yang denyut jantung ini yang B1. Nah, kalau yang glukosa, ini aku jujur aku lupa untuk glukogenesis. Oke, lanjut. Pokoknya ini B. Terus pada sinaps elektrik membutuhkan waktu yang lebih lama agar pasca sinaps terjadi eksitasi. Eh, Jadi maksudnya. Oke, sinaps elektrik itu ternyata yang ini, yang satunya, yang pakai gap junction. Jadi ini itu sangat mengganggu ya. Ini harusnya salah ya. Elektrik itu harusnya langsung kan di gap junction. Butuh waktu mengeluarkan neurotransmitter. Ini salah. Karena aku awalnya nggak baca ya, ini elektrik bukan kimia. Elektrik itu yang langsung dan nggak usah butuh waktu lama.
sangat cepat malah. Contohnya banyak terdapat di otot jantung, koneksin. Jadi pernyataan salah sebab salah. Lanjut, sinaps tidak bisa mengalami kelelahan meskipun dilakukan perangsang yang berlebihan. Salah, lama-lama itu sinaps itu bisa mengalami kelelahan. Namanya itu ya kelelahan saraf gitu. Kalau nggak salah itu ada di saraf bab 1. Nah, kemudian lanjut untuk neurotransmitter selalu diproduksi tanpa ada limitasi itu salah ya. Makanya kenapa ada fungsi reuptake gitu. Reuptake itu memakai kembali neurotransmitter yang udah dihasilkan karena ya bahannya juga terbatas gitu. Dia nggak punya like all the ingredients in the world untuk membuat tanpa batas. Jadi ada limitnya pasti. Dan kalau udah mencapai limit dan nggak ada yang pasokannya lagi, mungkin karena kondisi patologis, ya udah sakit gitu. Nah, pernyataan salah sebab salah. Kemudian setelah anak lahir, proses pembentukan neuron atau neurogenesis pada semua area otak akan berhenti. Salah ya, justru eh apa ya? Setelah anak lahir, malah perkembangan otak itu paling banter ketika dia itu masih toddler, masih balita gitu ya. Dia tuh kayak area-area otaknya tuh berkembang, terus habis itu dari kemampuan komunikasinya, kemampuan persepsinya, dan lain-lainnya itu semua berkembang. Kemudian sinaptogenesis akan terus berlangsung dan berkembang untuk membentuk. Nah ini udah ada ternyata kecerdasan yang kompleks ya betul. Jadi ini tuh harusnya ini salah dan betul ya. Karena harusnya nggak berhenti karena akan terus berlangsung. Area di sekitar luka jika ditekan juga dapat terasa nyeri. Ini betul karena akan ada sensitisasi dari menurunnya ambang batas potensial aksi. Ya udah ini penjelasannya ya guys. Jadi ini betul-betul dan berhubungan. Berikut adalah fungsi dasar dari sistem saraf. Untuk fungsi dasar sistem saraf, jadi di sini ada semuanya ini benar ya. Jadi terutama dia regulasi bersama dengan sistem endokrin untuk sensoris dan motoris dan integrasi antara sensoris dan motorisnya hingga bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini semua betul. Nah ini ya kebalikannya. Tadi kan IPSP itu kan GABA. Ya udah, ini semua benar. Tinggal coret aja GABAnya. Kalau ada serotonin, dia coret aja serotoninnya. Berarti ini semuanya EPSP atau eksitasi. Ada glutamat, asetilkolin, dan aspartat. Ini ya, ekstrapiramidal saraf berperan pada gerakan. Nah, jadi awalnya aku jawab berdiri dan keseimbangan. Tapi aku ingat kalau misalnya dia itu ada gerakan motorik halus juga. Motorik halus itu yang ada di distal ekstremitas. Selain kortikodorsal, juga dari ekstrapiramidal basal ganglia. Jadi bisa untuk menulis, bisa untuk menyulam. Jadi ini semuanya benar. Hal berikut ini yang dapat menyebabkan timbulnya rasa nyeri adalah, ini sama ya, iskemia dan spasme. Bagian dari sistem saraf pusat yang terlibat dalam modulasi nyeri. Wow, coret-coretan itu. Oke. Okay. Jadi untuk modulasi rasa nyeri ini sebenarnya ada di PPT. Jadi ini tuh yang ada di PPT itu sebenarnya cuma perilaku gray area, neuron serotonin wave magnus, sama neuron encephalinergic. Untuk noradrenergic dari nucleus locus ceruleus, oke, locus ceruleus ini tuh nggak ada di PPT, tapi aku cari di PubMed itu ada ternyata. Jadi dia itu untuk modulasi atau untuk menghantarkan rasa nyeri juga. Jadi ini tuh semua benar. Tuh ya, ini CK. Pernyataan yang benar mengenai nukleus accumbens. Nukleus accumbens ini salah satu yang lumayan terkenal menurutku karena dia itu pusat reward. Bener ya, salah satu pusat penghargaan. Nah, biasanya orang yang pakai pakai drugs, pakai narkoba, itu yang terpengaruh nukleus accumbens-nya. Jadi, ya sebenarnya ini udah benar semua ya, karena patofisionya ya karena yang dijelasin ini stimulasi pada area akan menyebabkan rasa senang. Nah, kalau misalnya ada gangguan, misalnya dia itu dirangsang terus-menerus, akhirnya menyebabkan adiksi. Dan yang menyebabkan rasa senang itu kan dopamin. Jadi, sebenarnya patofisionya adalah ketika normalnya kan dopamin itu disekresikan di nukleus accumbens ketika kita itu merasa senang. Kemudian, ketika kita memakai narkoba, kemudian dia itu akan merangsang nukleus accumbens-nya untuk menghasilkan lebih banyak dopamin sehingga kita merasa lebih senang. Akhirnya sensitivitas dari reseptornya itu turun. Nah, kalau sensitivitasnya turun, untuk selanjutnya butuh lebih banyak dopamin lagi untuk merangsang neuron-neuron yang sama. Karena butuh lebih banyak dopamin lagi, akhirnya timbullah rasa adiksi.
Kayak dia tuh nggak bisa kalau nggak pakai, bahkan dosisnya itu harus lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, akhirnya kecanduan. Nah itu kayak proses terjadinya kecanduan pada nukleus accumbens-nya. Lanjut yang termasuk simpatis dan parasimpatis, ya udah ini sama ya, musculus ciliaris. Oke, mungkin itu aja saraf. Waduh, waduh, udah 750. Yang ginjal belum. Oke, mungkin karena saraf ini juga lumayan banyak ya, jadi aku kayak nggak mau terburu-buru juga, kan ada 4 PPT. Mungkin ada yang mau ditanyain soal saraf, atau ada yang mau dijelasin ulang gitu mungkin. Merasa soal-soalnya udah mencakup dari PPT 1 sampai 4. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Alexa, Ya, nanti minta ininya ya, filenya yang udah ini kamu coret-coretin ini. oke. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Hmm, ada yang mau nanya? Mungkin. Aku hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ginjal. Tapi mungkin kayak nanti nggak sempat aku bahas sampai semuanya karena jam 8 ada kiper. Jadi biar nggak berlama-lama juga. Oke, wait. Oke, lanjut ginjal. Hihi. Jujur, dibandingkan saraf aku kurang ingat ginjal. Jadi mohon maklum ya guys. Mungkin agak belibet. Oke, langsung aku mulai. Jadi ada glomerular filtration rate, GFR, seorang pria berusia 26 tahun dengan glomerulonefritis menurun hingga 50%. Oke, GFR-nya turun. Zat apa yang ditemukan memiliki peningkatan terbesar dalam konsentrasi plasma? Kalau misalnya GFR-nya turun, ini aku salah ya, sorry. Ini tuh harusnya gini. Ini belum aku revisi dari jawaban lama aku. Ini jawabannya kreatinin. Kenapa kreatinin? Jadi kreatinin itu adalah suatu zat yang dia itu secara secara konstan dia itu pasti ada di urin. Nah, kalau misalnya ada GFR-nya turun, berarti yang lain-lainnya otomatis turun. Fosfatnya pasti turun, K plusnya turun, Na plusnya turun, glukosa isn't even supposed to be there in the first place gitu. Nah, jadi yang dia tuh volumenya tetap, tapi dia itu tetap paling banyak di plasma, yaitu adalah kreatinin gitu. Karena yang lainnya turun, bukan karena meningkat, tapi lebih ke konsentrasinya yang meningkat, bukan jumlahnya gitu. Jadi kreatinin. Lanjut, pernyataan benar terkait mekanisme sekresi K plus dan reabsorpsi Na plus pada ginjal. Oke, jadi untuk ini kan kerjanya aldosteron ya. Nah, dia itu kerjanya di tubulus distal akhir. Terus pakai sel-sel yang prinsipalisnya dan terjadi di tubulus colligensnya. Kemudian tidak tidak melibatkan sel intercalatus ya, atau si sel intercalated, karena dia kalau sel intercalated itu justru untuk membuang H plus, membuang K plus, sorry, membuang K plus dan menyerap H plus. Gitu. Jadi kayak bedanya ini ada di PPT untuk bedanya intercalated sama principalis yang ada di tubulus distal. Proses yang tidak terjadi di segmentable ascendant onsa Henle adalah reabsorpsi H2O ya. Karena yang ascendannya itu dia tuh impermeable atau nggak bisa ditembus air. Oke. Sedangkan kalau yang descendannya itu malah sangat permeable terhadap air. Nanti membentuk kesetimbangan yang dia kayak huruf U di lengkung Henle. Lanjut yang terjadi di ginjal ketika kadar glukosa plasma mencapai 200 mg per 100 mili. Jadi pertama, glukosa itu harusnya nggak disekresikan ya. Harusnya dia tuh nggak ada. Glukosa tetap dipertahankan di dalam sel tubulus juga enggak. Nah ini, jadi karena 200 mg per 100 mili itu kayak thresholdnya. Threshold, kapan sih urin itu mulai mensekresikan glukosa? Itu ketika jumlahnya udah 200 mg per desiliter. Nah, jadi glukosa mulai disekresikan dalam jumlah kecil di urin. Nah, kalau transfer maksimum glukosa akan berubah ya enggak ya. Enggak mungkin transfer maksimumnya berubah. Itu kayak udah standar. Terus beban filtrasi glukosa akan menurun? Ya, enggak juga. Justru beban filtrasinya meningkat dong karena glukosanya naik. Gitu. Jadi jawabannya yang tadi C.
Lanjut, reabsorpsi Na+ di tubulus ginjal memegang peranan penting dalam proses transfer ion atau zat lain di tubulus ginjal karena transfer aktif Na+ itu terjadi di membran luminalnya tubulus ginjal. eh tadi udah, oh enggak sih, tadi di tubulus distal ya. Tapi transfer aktifnya itu emang di membran luminalnya. Maksudnya di lumennya, bukan yang dekat sama basal, membran basalisnya. Terus menentukan reabsorpsi jenis ion atau zat yang sama di semua segmen tubulus. Contohnya, em, kalau misalnya Na direabsorpsi, otomatis airnya ikut atau otomatis Cl-nya ikut. Jadi dia menentukan reabsorpsi zat lain. Lanjut, transfer Na tidak memerlukan transporter khusus. Salah, karena dia perlu Na channel. Yes. Lalu transfer sebagian besar ion atau zat tergantung pada reabsorpsi Na+. Kalau sebagian besar ion, sebagian besar ya enggak ya. Kayak beberapa yang sejenis ini kayak ini. Jenis ion atau zat yang sama kayak Cl-. Jadi ini 1 dan 3. Lanjut, ini juga salah. Belum aku ganti jawaban mamaku. Ini adalah kreatinin. Oke, lanjut. ADH mempengaruhi permeabilitas ductus coligentes. Jadi ini betul ya. Karena ADH itu emang kerjanya itu di ductus coligentes sama tubulus distal kortikal. Ductus coligentes dan tubulus distal yang kortikal. Jadi distal itu ada yang kortikal, ada yang maksudnya ada yang 50% first half and second half gitu. Jadi ini yang first half-nya. Ada yang merangsang reaksi kimia yang mengakibatkan saluran air aquaporin masuk ke membran ductus coligentes. Jadi ini betul, ini ya udah ini cara kerjanya seperti ini dan ini sebab akibat. Jadi hubungan. Jadi dia itu bukan yang kayak meningkatkan kerja transporter apa, tapi dia tuh meningkatkan kerja aquaporin atau channel air. Reabsorpsi Na+ di tubulus ginjal peran penting. Kecil ini udah ya. 1 dan 3 ya. Yang terjadi saat reabsorpsi air di ginjal. Jadi perpindahan dari tubulus ginjal ke tubulus coligentes salah dong, balik. Perpindahan tubulus ginjal ke, oh ya salah ya. Perpindahan tubulus ginjal ke kapiler glomerulus, masa balik lagi ke kapiler, salah. Perpindahan dari peritubular ke tubulus ginjal, ini juga salah. Kayak ngapain dari peritubular arteri balik lagi ke tubulus. Nah, akhirnya yang benar itu perpindahan dari tubulus ginjal ke peritubular. Jadi dari tubulusnya masuk ke arteri-arteri peritubular. Jadi D. Lanjut. eh oke. Jadi jika tekanan, oke ini ngitung ya guys. Jadi rumusnya itu aku sebenarnya udah bisa pakai 2 rumus. Jadi yang tekanan hidrostatik kapiler kurangi hidrostatik intersisial dikurangi onkotiknya onkotiknya kapiler dikurangi sama onkotiknya koloid. Tapi ini aku ikut rumus yang aku tulis aja deh. Jadi ini kan hidrostatiknya 50 ya. Dia yang meningkatkan filtrasi, meningkatkan laju filtrasi. Berarti dia positif. Anggap aja dia sini positif. Terus habis itu, sedangkan untuk tekanan hidrostatik kapsula atau interstisialnya atau ya itunya lah. Bukan, kapsulanya itu menurunkan laju filtrasi. Kalau yang osmotik, yang 30 mmHg ini, tapi di koloid atau di darahnya sendiri, itu juga menurunkan. Jadi pokoknya yang meningkatkan itu adalah yang meningkatkan GFR, tulis gini aja lah ya. Eh, kayak, oke, GFR positif itu hidrostatik glomerulus dan onkotik kapsula. Tapi onkotik kapsula itu biasanya 0, jadi nggak dianggap. GFR negatif itu hidrostatik kapsula dan onkotik kapiler. Ya udah, tinggal dibalik aja. Nah, jadi ya udah, ini tinggal dihitung lalu ketemu hasilnya 8 yang mendorong filtrasi. 50 kurangi 42. Lanjut, struktur khusus yang membedakan kapiler glomerulus dengan kapiler lainnya adalah, ya udah ini ya, kayaknya nggak perlu aku jelasin, karena emang dia sel podosit itu khusus ada di kapiler glomerulus aja. Podosit itu artinya kaki, jadi kaki-kakinya dari kaki-kakinya dari sel-sel yang ada di kapsula lumen, itu dia punya podosit. Reabsorpsi Na+ tidak terjadi di Ansa Hamel descendant. Karena
di Ansahela dan Sandan itu untuk perpindahan air, sedangkan perpindahan Na di Ansahela yang ascendant. Na di sini. Mengapa konstriksi kuat FRN malah menurunkan GFR? Karena ya udah ini sih, udah dijelasin meningkatkan tekanan oncotic plasma. Karena tadi oncotic plasma itu menurunkan GFR. Oncotic kapiler sama aja. Makula densa, struktur di ginjal yang bisa mengatur tekanan darah secara sistemik karena oke ini tuh harusnya ini kayaknya pilihannya tuh salah deh. Ya kan? Karena pilihannya tuh harusnya ini. Jadi anggap aja 14 ini skip. Nah, makrodensa struktur yang bisa mengatur tekanan darah karena yaitu peka terhadap perubahan NaCl yang melewati tubulus ginjal. Jadi kalau misalnya dia kayak NaCl-nya turun, oh dia deteksi nih. Nah, akhirnya dia tuh bisa meningkatkan tekanan darahnya. Intinya gitu sih, kayak, oh NaCl-nya kok rendah? Loh, berarti tekanan darahnya rendah. Terus berarti dia meningkatkan tekanan darah. Nanti itu ada kayak jalurnya gitu loh. Cuman intinya tepatnya seperti itu. Apa yang terjadi di ginjal jika kadar glukosa plasma meningkat? Oh, ini sama ya. Glukosa diaskripsikan sedikit di urin. Karena ketika dia udah melewati 200, ya udah disekresikan dikit-dikit. Reabsorpsi Na pada tubulus ginjal, oke pakai ini ya, pompa NAK ATPase, atau bisa juga sebenarnya pakai Na channel, tapi karena di sini pilihannya ini ya ini, untuk transfer aktifnya. Tekanan utama pada proses filtrasi itu tekanan hidrostatik glomerulus. Seperti yang tadi kita lihat ya, yang paling berpengaruh itu sebenarnya hidrostatiknya untuk GFR-nya dan dia juga yang paling besar tekanannya. Jadi, tekanan utamanya adalah tekanan hidrostatik glomerulus. Respon yang terjadi saat makula densa mendeteksi adanya penurunan NaCl. Oh, wait, udah jam 8. Bentar, aku tanya Kiber. Kiber udah masuk belum? Oh, udah. Kiber ini mau kamu lanjutin apa aku lanjutin? Soalnya ini kayak masih sampai nomor 50. Masih kurang setengah. Gimana, Kip? Lebih dekat. Bentar ya, guys. Oke, guys, karena kasihan nanti mungkin kalian kemalaman. Ini kan udah aku tulis ya untuk pembahasan-pembahasannya. Dan ini, em, oke, ini udah aku tulis pembahasannya. Dan nanti mungkin ini aku bakal kirim langsung ke grup gitu. Jadi ini bisa diganti sama keyboard dulu, soalnya biar nanti nggak kemalaman sama nggak kelamaan juga. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih ya, guys, udah bergabung pada tadi aku. Oke, lanjut. Gimana? Makasih Alexa.